Hai semuanya, kami dari tim Mo Battleship. Kami akan mempresentasikan mengenai proyek yang telah kami kerjakan selama 5 hari ke belakang ini. Jadi, kenapa kita memilih Mo Battleship ini? Kan kalau misalkan pandemi ini kan sekarang kita ya gampang suntuk, terus pengen ketemu teman, pengen berhubungan dengan teman, tapi nggak boleh keluar. Jadi, kita bikin permainan online nih, di mana kalian dan teman kalian bisa bermain bersama permainan Battleship ini. Nah, untuk permainan Battleship ini sendiri adalah permainan strategi di mana para pemainnya akan menebak koordinat kapal lawannya dan berusaha mengenai kapal lawannya. Nah, mungkin cukup sekian pembukanya. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Untuk tim Battleship ini sendiri ada saya sebagai saya Izra Halim Razak sebagai tim leader dari Battleship ini. Saya bertanggung jawab akan back end dan testing back end-nya aplikasi. Ya, saya Arizal Rahmat Kurniawan. Saya di sini sebagai full stack developer dan background saya sistem informasi. Saya di project ini mendapatkan tugas sebagai front end developer. Ya, perkenalkan nama saya Faris Raimawan. Saya di sini ditugaskan difokuskan di front end developer. Background saya adalah telecommunication engineering. Halo, belum. Ya, nama saya Juan Rudy Sarmento Madeira. Saya seorang full stack developer. Background saya psikologi. Untuk proyek ini saya ditugaskan untuk bagian front end. Terima kasih kawan-kawan perkenalannya. Selanjutnya kita langsung aja ke testingnya. Untuk testingnya kami menggunakan Mocha dan Chai, di mana bisa langsung test scriptnya bisa langsung dijalankan npm test di sini, dan ini nanti bisa dilihat lognya di sini. Untuk tes kami menjalankan beberapa test suite, ada helpers test, ada host test, ada join test, leave test, ship placement test, attacking test, dan dummy test, di mana dummy test ini adalah ngecek soketnya jalan atau tidak. Lalu untuk coverage ini kami hanya mendapatkan 62% karena soket I/O ini sendiri cukup sulit untuk ngetesnya secara detail coverage-nya. Oke, di sini kita mulai aja demonya. Di sini udah ada landing page dari Mo Battleship. Nah, di sini user bisa melihat peraturan dari yang ada di permainan Mo Battleship. Ini how to play-nya. Oke, kemudian user bisa menginput namanya, dan di sini user bisa menginput namanya dengan cara mengetik namanya sendiri atau menggunakan fitur, yaitu fitur speech to text ini. Oke, kita coba fitur ini. Juan. Oke, di sini saat saya ngomong Juan, dan langsung ditulis nama Juan ini sendiri di input your name-nya. Oke, di sini user bisa host atau join. Nah, oke, jika user menginput host, di sini Juan akan membuat room, dan di sini adalah room code-nya yang ada. Oke. Nah, oke, kemudian room code ini digunakan untuk user join ke room tersebut. Oke, di sini ada Juan dan Izra. Nah, Juan sebagai hostnya dan Izra sebagai player yang join. Nah, di sini user bisa memilih warna yang akan digunakan di dalam di dalam permainan Mo Battleship. Di sini terlihat jika Juan sudah memilih warna kuning, maka Izra tidak bisa memilih warna kuning, dan sebaliknya Juan juga tidak bisa memilih warna merah. Oke, kalau kita coba Juan memilih warna putih, maka Izra tidak bisa memilih warna putih. Oke. Karena ini untuk keperluan demo, sebenarnya game Mo Battleship ini bisa up to sampai 4 player. Ya, ini adalah board preparation yang sudah kita buat. Di sini kita lihat ada masing-masing player punya 5 kapal ya. Di sini juga ada fitur chat. Ketika user mau mengatakan sesuatu ke
lawannya, dia bisa menggunakan fitur chat ini. Dan ini sudah terupdate secara real time ya. Oke. Sekarang kita akan melakukan peletakan kapalnya. Ini bisa dengan posisi vertikal ataupun horizontal sesuai dengan strategi player masing-masing. Nah, setelah salah satu player selesai meletakkan kapalnya, maka player lawannya akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Oke, sekarang kita taruh. Setelah semua player selesai meletakkan kapalnya, player akan diarahkan ke board game. Oke, masuk pada page start. Pada page ini setiap pemain itu disuguhkan lebih dari satu board. Board yang paling atas adalah board player tersebut dan board yang ada di bawahnya adalah board punya musuhnya. Oke, untuk menyerang musuhnya caranya adalah dengan mengklik pada board setiap kotak yang berwarna biru. Oke. Setiap pemain hanya bisa menyerang satu kali dalam satu giliran. Oke. Bagaimana caranya kita mengetahui pemain lain sudah menyerang atau belum? Bisa dicek di chat box. Oke. Misalnya player sebelah kiri menyerang H1. Oke, player sebelah kanan bisa ngecek di chat box-nya. Oh, dia udah nyerang nih yang sebelah kiri. Oke, sekarang dia nyerang. Oke, misalkan player Izra mau menyerang Juan di M1. Oke, setelah menyerang, maka akan masuk ke giliran yang kedua. Oke, lalu selanjutnya player sebelah kanan, Izra, akan menyerang lagi. Dia mau menyerang di koordinat D3. Oke, setelah itu player Juan akan menyerang di O1 misalnya. Oke, setelah kedua player menyerang, maka jika salah satunya mengenai kapal, maka pada papan musuh itu akan langsung ditampilkan kapal yang hancur. Artinya kapal tersebut sudah hancur. Oke, selain itu kita juga punya buff. Misalnya di sini ada bom. Bom ini akan meningkatkan kesempatan menyerang player tersebut untuk giliran berikutnya. Jadi playernya bisa nyerang 2 kali. Misalnya player sebelah kiri menyerang di koordinat I5. Oke, dan player sebelah kanan menyerang di A1 misalnya. Oke, maka pada giliran ini si Juan dapat menyerang 2 kali. Oke, misalnya dia akan mengklik pada koordinat M4 dan pada koordinat N3. Oke, setelah dia mengklik 2 kali, dia tidak bisa mengklik lagi. Oke, lalu player sebelah kanan bisa menyerang di E2 misalnya. Oke, setelah kedua player menyerang, maka masuk pada giliran berikutnya. Selain itu, kita juga punya yang namanya Atlantis. Jadi kalau player menyerang Atlantis, maka player tersebut akan langsung kalah. Oke. Misalkan player sebelah kanan menghit koordinat H3. Oke, dan player yang di sebelahnya akan menghit koordinat misalkan O1. Player sebelah kanan harus mengklik 2 kali karena dia punya kesempatan menyerang 2 kali. Oke, dan player sebelah kiri kalah karena dia menyerang Atlantis. Kalau pemain mau bermain lagi, bisa memencet play again. Ini workflow dari Mo Battleship itu sendiri. Di sini klien merequest ke AWS untuk melakukan hit server dengan dibantu soket I/O dan dibalikan lagi ke klien untuk ditampilkan data-datanya. Oke, kemudian
Di sini adalah stack yang kami pakai. Di backend kita menggunakan AWS, Node.js, Mocha dan Chai, ada Socket.io, dan ada MongoDB. Untuk di front end, kita menggunakan React, dan untuk komponennya dari React Bootstrap sendiri, dan kemudian ada Socket.io juga. Oke. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Kami kembalikan ke moderator. Kami tunggu di lautan kami. Terima kasih.